Bagaimana ketentuan Allah mengenai cara mempergunakan pampasan perang? Pampasan perang ialah pembayaran yang diberikan oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang perang. Dalam istilah lain juga disebut upeti ataupun ganti rugi. Pada surat ke-8 ayat 1 disebut dengan anfal yang berarti pampasan perang. Juga pada surat ke-9 ayat 29 disebut dengan jizyah berarti upeti. Untuk jelasnya perhatikan beberapa ayat suci ini. Surat ke-9 ayat 29, surat 8 ayat 1, surat ke-8 ayat 41, surat 59 ayat 6, surat 59 ayat 7, dan surat ke-8 ayat 69. Dari semua ayat suci ini dapat diketahui ketentuan Allah mengenai pampasan perang. Bahwa Rasul yang dimaksud dalam ayat suci ini bukan saja bertugas menyampaikan risalah Allah, tetapi juga bertugas memimpin masyarakat Islam dan memimpin perang. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam video-video yang telah berlalu. Sekaligus juga bukanlah yang jadi Rasul itu Muhammad saja, tetapi juga orang-orang lain sebagai Rasul-Rasul yang diberi kuasa oleh Allah pada surat ke-59 ayat 6. Setiap masyarakat kafir harus diperangi hingga mereka kalah jadi golongan derajat kecil dan memberikan upeti surat ke-9 ayat 29 dan disebut dengan pampasan perang pada surat ke-8 ayat 1. Pampasan perang itu seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasul-Rasulnya. Untuk Allah ialah yang untuk kepentingan Islam, sedangkan untuk Rasul-Rasulnya ialah untuk kepentingan syiar dan dakwah Islam itu sendiri. Jadi yang seperlima itu adalah untuk kepentingan agama Islam. 4/5 lainnya ialah untuk kerabat, yaitu yang banyak dirugikan oleh perang. Untuk anak-anak yatim karena adanya perang. Untuk orang-orang miskin dalam kehidupan dan untuk para pejuang sendiri, yaitu yang ikut pergi perang. Berdasarkan ayat-ayat suci ini, maksud yang telah dikutipkan jelas bahwa tawanan perang, baik lelaki ataupun perempuan, tidak ada yang dijadikan budak ataupun hamba sahaya sebagaimana selama ini pernah dituduhkan orang dalam usahanya mendiskreditkan agama Islam. Karena itu juga dalam masyarakat Islam tidak ada yang dinamakan budak atau hamba sahaya. Maka istilah aiman yang tercantum pada surat ke-4 ayat 3 dan surat ke-24 ayat 33 dan beberapa ayat suci lainnya bukanlah berarti budak atau hamba sahaya sebagaimana tercantum pada sementara buku terjemahan yang pernah beredar di dalam masyarakat. Dan dari ayat-ayat suci ini jelaslah pula bahwa dalam masyarakat Islam tidak ada yang disebut rampasan perang. Yang ada ialah pampasan perang atau upeti, diterimakan kepada pimpinan Islam untuk dibagi-bagikan pada pihak tertentu dalam masyarakat menurut yang ditentukan Allah pada surat ke-8 ayat 1 dan surat ke-8 ayat 41 hingga semua kawanan dan pendapatan hanyalah yang halal, yang baik seperti dinyatakan Allah pada surat ke-8 ayat 69. Maka dalam suatu peperangan, pejuang Islam tidak pernah dan memang tidak diperbolehkan mengambil apalagi merampas sesuatu milik musuh untuk dipunyai secara pribadi ataupun untuk bersama. Bila mana musuh dapat dikalahkan, mereka harus memilih salah satu dari dua kewajiban, apakah masuk Islam atau membayar upeti yang ditentukan pimpinan Islam. Semua ini perlu difahami, sehingga apa-apa yang disebabkan musuh Islam selama ini tidak lagi menjadi hinaan dan penakut bagi manusia ramai. Seolah-olah pejuang-pejuang Islam dikategorikan sebagai orang-orang yang suka merampas milik musuh dalam peperangan. Apalagi mengenai perbudakan yang pada abad modern kini sangat tercela dalam peradaban. Al-Quran mengandung ajaran hidup yang lebih sempurna untuk segala zaman dalam bidang moral dan material. Karena penerjemahan ayat-ayat Al-Quran suci Allah hendaknya lebih berhati-hati hingga tulisannya ataupun ucapannya tidak bertentangan dengan maksud yang sebenarnya terkandung dalam firman Allah. Apalagi orang-orang yang menyatakan diri penganut Islam tetapi tidak memahami peraturan yang seharusnya berlaku menurut ketentuan hukum yang diturunkan Allah. Di antara begitu banyak kekeliruan dan salah pasang tentang pengertian ayat-ayat suci yang selama ini berlaku di antara masyarakat ramai ialah mengenai budak dan rampasan perang yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan hukum Allah. Ingatlah bahwa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dimaksud termasuk pengungsi-pengungsi atau muhajirin dan orang-orang menolong mereka di daerah pengungsian yang disebut dengan Ansor. Hal ini dinyatakan Allah pada surat ke-59 ayat 8 dan surat ke-8 ayat 74. Secara terang dinyatakan pada surat ke-8 ayat 69 bahwa pampasan perang hendaklah terdiri dari barang-barang halal yang baik untuk dimakan. Hal ini jadi ketentuan bahwa rampasan perang tidak ada dalam masyarakat Islam sebagai barang-barang yang diambil melalui penganiayaan, pemaksaan, dan perkosaan.
Itu pun haruslah yang diberikan Rasul ataupun pimpinan perang menurut perincian yang adil, sebagaimana ditentukan pada surat ke-59 ayat 7. Dan pembagian demikian penting sekali dilaksanakan agar tidak terjadi harta benda yang didaulat oleh orang-orang kaya ataupun yang berkekuasaan dalam masyarakat.